anak-anakku semuanya. Bagaimana kondisi hari ini? Semoga tetap sehat ya. Baik, Ibu punya sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Purwodadi, jangan lupa membeli kecap udang. Meskipun kalian belajar mandiri, suasana hati harus tetap dibuat riang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai isi dan sistematika surat lamaran kerja. Untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan penulisan surat lamaran pekerja. Berikut ini Ibu akan menyajikan sedikit materi secara singkat. Ibu harap kalian mencermatinya sampai dengan selesai. Ya, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan kalian bisa membuat WhatsApp Bu Yunita atau bisa juga menuliskan komentar di timeline kelas online. Baik anak-anak, selamat belajar. Ya, sebelumnya Ibu sampaikan bahwa ketika kita melamar pekerjaan, kita mengetahui informasi lowongan pekerjaan itu dari berbagai sumber. Ya. Nah, untuk menyatakan sumber informasi, biasanya kita akan mencantumkan pada bagian pembuka surat. Informasi lowongan pekerjaan yang berdasarkan iklan. Berikut adalah contoh kalimat pembuka suratnya. Kemudian sumber informasi lowongan pekerjaan dari seseorang. Nah, itu adalah contoh kalimat pembuka suratnya. 3. Sumber informasi berdasarkan pengumuman resmi atau instansi pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Ya. Dan yang keempat, bisa juga sumber informasi lowongan pekerjaan itu berasal dari permohonan instansi kepada sekolah. Biasanya ini adalah kerjasama perusahaan dengan sekolah. Kemudian yang terakhir bisa juga atas dasar inisiatif sendiri. Jadi tanpa ada lowongan pekerjaan, kita berinisiatif untuk memasukkan lamaran pekerjaan ke suatu perusahaan, kita bisa menggunakan kalimat pembuka surat berikut. Ya. Kemudian adapun ketentuan bahasa surat yang harus kalian perhatikan, bahasa surat itu harus baik dan benar. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Selanjutnya, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Dan jangan lupa, sistematika dan isi surat itu harus lengkap. Baik, kita mulai memperhatikan kaidah bahasa penulisan surat. Kita awali dari penulisan tanggal surat. Ya, perhatikan syarat atau ejaan yang benar dalam penulisan kota dan tanggal surat. Kemudian yang kedua adalah lampiran ya, dan perihal. Untuk penulisan lampiran tidak perlu pakai singkatan, jangan pakai angka tetapi ditulis Latin. Kalian amati dan perhatikan. Ini adalah contoh penulisan perihal. Ya, karena perihal itu adalah singkatan dari perihal, boleh menggunakan hal. Nah, untuk penulisan alamat surat, tidak perlu menggunakan kata kepada untuk penulisan alamat surat yang berada di dalam surat. Ya, boleh menggunakan sapaan Bapak Ibu dengan syarat yang dituju tidak memiliki gelar dan jabatan. Ya, perhatikan. Ini contoh. Direktur personalia, karena yang dituju adalah jabatan, jadi tidak perlu lagi menggunakan sapaan Bapak atau Ibu. Sapaan Bapak atau Ibu hanya diberikan apabila yang dituju adalah nama orang. Kemudian salam pembuka. Karena surat lamaran kerja itu merupakan surat pribadi yang sifatnya resmi, sehingga kita pun harus menggunakan salam pembuka yang sifatnya kedinasan. Penulisannya sebagai contoh. Nah, pembuka surat. Ya, pembuka surat itu harus sesuai dengan
sumber informasi dari mana kita mengetahui lowongan pekerjaan tersebut. Nah, itu nanti akan menjadi dasar kita dalam penulisan pembuka surat. Apabila berasal dari iklan misalnya, kita harus menyertakan nama surat kabar dan kapan surat kabar tersebut terbit. Selanjutnya adalah penulisan identitas. Perhatikan contohnya ya, jangan sampai salah. Ya, penutup surat. Seringkali penggunaan sapaan itu salah ya, menggunakan kata gantinya. Yang terakhir adalah salam penutup. Kita harus menggunakan salam penutup yang sifatnya resmi. Nah, terakhir adalah tanda tangan dan nama pelamar. Kita nggak perlu menggunakan tanda kurung, nggak perlu menggunakan tanda garis bawah untuk menandai nama kita, ya. Dan jangan lupa kalian bubuhkan tanda tangan. Terima kasih. Sekian, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan langsung hubungi Ibu ya.